anggota DPRD fraksi PKS Budianto. Nah, kita bincang-bincang dengan Mang Budi. Saya biasa nyapa ya dengan Mang Budi biar lebih akrab. Mang, bisa dijelaskan Mang Budi hari ini reses di wilayah mana aja? Baik, terima kasih Bang Uji. Saya sesuai jadwal, ternyata beberapa kawan saya itu ngambil 3 titik lokasi. Ternyata data yang terusulkan, khusus saya ke fraksi, ternyata saya hanya mengusulkan hanya ada di 1 titik lokasi. Jadi tadi saya melaksanakan reses di perumahan Kota Serang Baru, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Bang Uji. Kenapa ambil 1 wilayah? Kenapa? Kurang jelas. Kenapa ngambil 1 wilayah? Saya sebetulnya bukan kenapa ngambil 1. Saya hanya lupa di prosesnya. Ternyata saya hanya memilih 1 kali, harusnya bisa 3 kali. Tetapi bagi saya, 1, 2, atau 3 kali itu kan sebetulnya hanya reses formal. Sementara kalau bahasa non formalnya, mohon maaf kalau saya berlebihan. Saya hampir reses tiap malam. Saya ketemu RT RW Serang Baru, Cikarang Pusat, kemudian Setu, Cibarusah, Cikarang Selatan, sangat intensif sekali dengan kawan-kawan para pengurus lingkungan, baik ketua RT, ketua RW maupun juga tokoh-tokoh masyarakat yang memang sangat concern terhadap pembangunan di lingkungan mereka. Jadi tidak terlalu aneh sebetulnya bagi saya untuk reses ini. Gitu Bang Uji. Jadi resesnya bisa tiap hari lah ya, kalau buat Bang Budi ya. Bang, dari sekian aspirasi yang disampaikan masyarakat Kabupaten Bekasi di reses itu apa aja, Bang? Secara umum dari diskusi-diskusi yang terungkap di publik tadi, permasalahan-permasalahan infrastruktur lingkungan masih tetap menjadi isu utama yang menjadi permasalahan yang ada di sekitaran mereka. Secara logika geografis, harusnya wilayah selatan termasuk, ya saya sebutkan misalnya perumahan Kota Serang Baru, Mega Regensi itu kan daerah tinggi. Tetapi karena tata kelola lingkungan, akhirnya daerah tinggi pun ketika terjadi hujan mengalami banjir yang cukup signifikan, gitu kan? Kan tidak logis sebetulnya wilayah-wilayah tinggi seperti Serang Baru, jauh dari ke atas ketinggian sungai-sungai lintasan, tetapi mereka mengalami juga banjir yang cukup juga besar, bisa sampai lutut, dada. Nah, ini kan ada satu PR penting bahwa ada tata kelola infrastruktur di lingkungan yang menjadi masalah dan itu harus segera diselesaikan. Kemudian ada juga permasalahan tentang peningkatan ekonomi mikro, kesejahteraan di lingkungan perumahan, kebetulan saya di perumahan, itu juga menjadi concern dari diskusi yang diungkapkan oleh beberapa perwakilan yang menyampaikan pemikiran, aspirasi, dan juga harapan terhadap solusi-solusi yang diinginkan dari pemerintah daerah termasuk dari kami anggota DPRD. Nah, untuk persoalan tadi banjir di wilayah tinggi, apa nih solusi apa yang Mang Budi berikan masyarakat? Kalau bicara pendekatan solusi parsial yang ada di perumahan-perumahan sesuai dengan aspirasi tadi yang disampaikan, itu sih lebih kepada bagaimana melakukan penataan lingkungan secara parsial tapi terintegrasi. Masalah utama di perumahan adalah tersendatnya saluran-saluran air, kemudian juga rekayasa saluran air itu sendiri, dan juga memang pengaturan fungsi-fungsi yang memang terjadi perubahan gitu. Jadi harusnya ini fungsi saluran air ternyata jadi jalan gitu kan. Saluran airnya harusnya 1,5 meter,
diperkecil menjadi 80 cm. Sementara debit air yang datang di waktu-waktu hujan itu kan sifatnya borongan gitu kan, langsung banyak, sehingga itu yang mengakibatkan air mengalir bukan lagi pada tempatnya, tetapi ke jalan-jalan dan kemudian akhirnya menggenangi di beberapa waktu, walaupun sifatnya jam-jaman, tapi kan tetap dampaknya sangat merusak dan sangat merugikan masyarakat. Jadi mungkin itu pendekatannya. Beda ketika kalau saya bicara pendekatan penanganan banjir secara makro Kabupaten Bekasi, itu kebijakannya juga lebih strategis. Gitu Bang Uji. Artinya solusi dan perbaikan untuk saluran-saluran air ya, Mak? Ini ya. Jadi konkret yang ingin mereka sampaikan adalah usulan-usulan terkait pembangunan drainase di lingkungan perumahan di sekitar mereka. Termasuk juga ada permohonan pembangunan tanggul penahan turap atau turap penahan TPT ya, penahan tanggul air, karena di KSB dan Mega Regensi karena satu kesatuan tuh yang lewat Kali Cipalahlar itu juga mengalami abrasi karena memang lekukan-lekukan air yang akhirnya berdampak terhadap tanggul-tanggul yang tersorot air, akhirnya terjadi abrasi. Seperti itu yang terungkap di dalam forum diskusi tadi. Bang, Kabupaten Bekasi yang belum lama ini terjadi bencana banjir ya, dan itu imbasnya terhadap kerusakan infrastruktur. Nah, jika dibanding dengan tahun lalu, ini kerusakan atau keluhan masyarakat itu lebih banyak mana, Bang, dibanding tahun-tahun sebelumnya, Bang? Tahun 2020 terinformasi bahwa ada 18-an kecamatan yang terdampak banjir. Tahun ini hanya 15-an. Tahun sebelumnya, tahun 2020, secara jumlah dan ukuran wilayah itu lebih luas. Gitu. Tetapi yang jadi masalah, kalau tahun 2020 itu sudah lupa. Yang masih terasakan yang tahun 2021, terdampak banjir itu 15 kecamatan, 35 desa, 120 titik, dan yang terdampak 15.485 KK. Di mana teridentifikasi berdasarkan data yang disuguhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bekasi, kerugian mencapai 250-an miliar. Gitu, walaupun dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada BPBD, menurut saya hitungan itu masih sangat minim, gitu. Karena kerusakan bukan hanya sifatnya yang tidak terlihat, yang terlihat saja sangat jelas. Kita mendapatkan laporan, misalnya saya dari Kepala Desa Pasir Tanjung, ada beberapa ruas jalan yang terjadi penurunan drastis, longsor, terbelah, gitu kan. Kemudian dari Kepala Desa Labansari, Amak, hampir seluruh wilayah di Labansari jalan hancur gitu kan. Ya kemungkinan terus ke Kedung Waringin, Cabang Bungin, termasuk Muara Gembong, itu baru dari sisi pendekatan wilayah Bekasi bagian timur dari selatan sampai utara. Nah, jadi menurut hitungan saya, walaupun sekali lagi ini saya bukan menyalahkan, tapi saya sendiri tidak memberikan hitungan. Cuman analisa saya jauh lebih dari itu, gitu. Kemudian terinformasi dari orang dalam Jababeka, walaupun tidak merilis data resmi, Jababeka termasuk salah satu kawasan industri yang terkena dampak banjir langsung, khususnya di daerah CBD-nya, daerah Matel, DMC di situ ya, Pasimal, ada beberapa pabrik di luar rumah-rumah warga, sekitar Kawan Lama dan sekitarnya, itu kan sangat luar biasa juga terkena banjir. Berdasarkan informasi tidak resmi, bahwa dampak banjir di Jababeka saja itu hampir 300 miliar. Katakanlah data itu benar, 300 miliar ditambah 250 miliar, maka kerugian material diduga tidak kurang dari 550 miliar. Itu identifikasi yang dikeluarkan dari beberapa sumber informasi yang kami terima, Bang Uji.
Tapi kalau bicara masalah kerugian ini luar biasa, Bang, ya, akibat banjir kemarin ya untuk wilayah Kabupaten Bekasi. Dari pendekatan perjalanan banjir, kurang lebih berdasarkan informasi hampir sudah 14 tahun banjir terus-menerus, di mana skalanya secara umum semakin meningkat, semakin besar dampaknya, dan semakin besar kerugiannya, dan ini terjadi terus-menerus. Artinya, kalau saya punya definisi, banjir di Kabupaten Bekasi merupakan musibah ataupun masalah sistemik. Karena ini adalah masalah sistemik, karena terus-menerus, skalanya besar, termasuk kerugiannya juga sangat besar, maka penyelesaian terkait banjir ini tidak bisa dengan pendekatan sporadik, tidak bisa pendekatan dengan cara solusi parsial, tetapi harus dilakukan pendekatan-pendekatan strategi solusi yang sifatnya masif, besar, sistemik, dan terintegrasi. Itu mutlak harus dilakukan. Salah satu yang kemarin Mang Budi bicarakan itu pembangunan waduk, solusi itu untuk masalah banjir. Ya, dari identifikasi banjir, saya mengidentifikasi lebih ada 3 zonasi. Zonasi yang pertama adalah wilayah Kabupaten Bekasi bagian timur, selatan, bagian timur Bekasi, baik dari ujung selatan, tengah, sampai utara, di mana banjir wilayah timur diakibatkan adanya 3 sungai yang over capacity. Sungai Citarum sendiri, kemudian Sungai Cibeet, dan di dalamnya juga ada Sungai Cipamingkis. Berdasarkan data dari BBWS dan hasil diskusi saya dengan Bang Obon, bahwa debit air yang masuk ke Citarum, kalau bicara Citarum sendiri, itu sebetulnya tidak mengakibatkan banjir. Tetapi suplaian air dari Kali Cibeet ini yang besarnya hampir 2 kali lipat dari kapasitas air yang dikeluarkan dari Citarum itu sendiri yang mengakibatkan banjir meluas yang sangat luar biasa. Karena Cibeet bukan hanya Cibeet, di dalamnya ada suplai air dari Kali Cipamingkis yang berasal dari Bogor melalui Cibarusa. Nah, kalau pendekatan banjir itu, kita sendiri punya permasalahan secara umum. Di Bekasi, saya pendekatan bicara timur aja dulu. Selatan, kalau musim kemarau kita kekeringan, kalau musim hujan di utara kebanjiran, kan begitu. Sehingga, kalaupun kita tidak melakukan solusi-solusi yang strategis, maka kita sama dengan bunuh diri sebenarnya. Atau sebagai pemerintah daerah kita membunuh masyarakat sendiri karena membiarkan banjir terus-menerus. Kalau tidak ada solusi besar, maka tidak akan ada penyelesaian besar. Penyelesaian besarnya apa? Harus menahan air yang dari hulu, dari selatan Bekasi, dan harus mampu menyimpan atau mengkondisikan air yang dari hulu ketika ada di hilir. Kita tahu misalnya di wilayah hilir itu seperti kita lihat secara fisik, itu kan dari Jalan Mareleng melihat ke utara itu kan sudah seperti lautan. Artinya apa? Puluhan ribu hektar, mungkin saya tidak tahu datanya persis, puluhan ribu hektar di mana wilayah Kedung Waringin, Cabang Mungin termasuk Pebayuran merupakan wilayah-wilayah sawah kebanyakan, termasuk diantaranya adalah tanah-tanah kas desa yang selama ini tidak jelas identitasnya, tidak jelas batas kepemilikannya, dan selama ini manfaatnya juga saya anggap juga tidak sepenuhnya jelas, dan pada saat banjir juga tidak memberikan manfaat. Mendingan harus ada strategi. Saya bicara selatan misalnya. Cipamingkis ini sangat mengancam yang namanya kawasan industri Delta Mas. Tidak ada pilihan, kita harus membuat waduk di wilayah selatan Bekasi, tepatnya di daerah analisa sementara saya adalah di wilayah Cibarusa. Daerah perbatasan ataupun pertemuan antara Kali Cipamingkis dengan Kali Cihoe di sekitaran desa Ridomana, perbatasan dengan Naga Cipta, perbatasan dengan Medal Krisna, termasuk Wibawa Mulya, saya pikir antara mungkin 400-500 hektar misalnya. Kita harus bikin waduk sepanjang 2 atau 3 kilometer badan
Kali Cipamingkis. Karena apa? Karena kalau itu tidak dikendalikan, maka Cipamingkis itu akan menjadi sumber banjir, baik itu wilayah terpendek di wilayah Cikarang Pusat di dalamnya kawasan industri, termasuk juga banjir ke wilayah utara, termasuk Labansari, kan Labansari dan sekitarnya. Selain untuk mengendalikan banjir, jika di wilayah selatan ada waduk, maka akan ada punya cadangan air yang biasanya musim kemarau di wilayah selatan terjadi kekeringan. Itu yang pertama. Yang kedua di wilayah utara. Dengan saya katakan tadi ribuan hektar tanah kas desa di dalamnya kebanjiran dan tidak menghasilkan. Ironisnya, begitu 1 bulan pasca banjir, termasuk hari ini, beberapa hari yang lalu belum ada hujan, itu di wilayah utara telah mengalami kekeringan. Ironis, sangat ironis ketika kemarin sampai 1-2 meter air menggerus sawah dan menggerus perumahan, sebulan kemudian sudah kekeringan. Kan harus ada solusi. Apa solusi di wilayah utara selain seperti desa? Harus juga membuat waduk atau bendungan. Katakanlah kita ada 20 hektar tanah kas desa. Korbankanlah oleh kita misalnya 1.000 hektar. Supaya air yang berlebih dari selatan, baik itu dari Citarum khususnya sebagai gabungan dari CBET dan Cipamingkis, disodet, diarahkan menuju bendungan. Insya Allah itu juga mungkin akan mengurangi. Walaupun kita korban 1.000 hektar tanah sawah, tetapi menyelamatkan puluhan ribu hektar tanah sawah di wilayah utara, baik itu tidak terjadi banjir, walaupun pasca banjir atau pasca hujan yang biasa kekeringan, kita punya cadangan air. Mungkin itu pendekatan strategi solusi, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, wilayah timur, baik dari selatan, tengah maupun utara. Dan juga tidak beda jauh juga dengan wilayah selatan. Di situ ada Cipegadungan, ada kemudian Kali Cilemah Abang yang berdampak terus lanjut ke menjadi ada muaranya di Kali Ciherang dari 7 sungai-sungai di daerah Karangbahagia ya, Karangbahagia, Sukatani ke sana, Srengseng. Di wilayah utaranya kita ada Kali Sadang dari Setu gitu kan, Kali Jambe, macam-macam. Itu semua karena memang badan airnya juga mengalami penyurutan karena alih fungsi, ditambah kita tidak punya buffer zone untuk menyimpan cadangan air, baik itu pada saat berlebihan maupun memang menjadi pengendali pada saat ujungnya adalah terjadi selesainya musim hujan. Kurang lebih itu Bang Uji. Oke. Pak, kemarin itu ada yang menanyakan soal anggaran. Anggarannya kan cukup besar. Kita ini kan sekarang sedang refocusing anggaran juga ya, masa pandemi. Nah ini kalau bicara hitung-hitungan untuk membangun waduk untuk saat ini, bisa nggak tuh Bang? Dalam kacamata perencanaan, selama dilakukan dengan baik by design, diikuti syarat dan ketentuannya, tidak ada sesuatu yang sulit. Yang gampang pun kalau tidak dilengkapi perencanaan sesuai dengan syarat dan ketentuan, itu juga tidak bisa dilakukan. Saya katakan yang paling gampang saja. Banjir di Bekasi hampir sudah 14 tahun, bisa jadi lebih. Dan penanganan secara sistemik untuk mengendalikan banjir tidak pernah dilakukan. Aktualisasi dan implementasi kita lihat di APBD. Sederhana saja, ketika banjir berulang-ulang masyarakat juga membutuhkan perahu karet. Hari ini Pemda Kabupaten Bekasi cuma gablek 25 perahu karet se-Kabupaten Bekasi. Itu yang gampang. Kalau memang tidak dikaji menjadi sebuah solusi, baik itu yang sifatnya jangka pendek, preventive action, apalagi terkait penanganan tadi bicara membangun waduk yang disebutnya istilah saya adalah curative action, ya memang akan selalu sulit. Nah, saya bersyukur yang dilakukan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Bang Henry Lincoln, yang baru hari ini saya dari banjir itu punya informasi kerugian. Nah, ini penting. Jangan sampai banjir hanya sebatas banjir seolah-olah tidak ada apa-apa. Ketika dihitung kerugian, katakanlah tadi 500 miliar Bang Uji. 500 miliar itu setiap tahun, kalau 10 tahun sudah 5 triliun. Bukan hanya kerugian bukan hanya material,
ada juga kerugian non material, psikologi efek dan lain-lain. Coba 1 tahun 500 triliun. Kalau kemudian kita ngebangun saja, membangun bendungan air katakanlah 500 miliar dah, gitu kan? 500 miliar. Tidak besar lagi karena 500 miliar itu menyelamatkan triliunan. Dan juga kita akhirnya memiliki cadangan air juga yang menjadi investasi bagi PDAM salah satunya. Mungkin juga menjadi investasi bagi penyediaan air-air yang selama ini kita tidak mampu disuplai oleh PJT2 atau air Kalimalang. Kenapa? Karena air Kalimalang itu fungsi utamanya adalah untuk sumber minum orang Jakarta. Prioritas kedua adalah penyediaan air baku untuk industri. Yang ketiga, untuk penyediaan PLTU yang ada di Cirebon. Yang keempat, baru untuk penyediaan pertanian. Sehingga pertanian dalam konteks PJT2 memang bukan prioritas utama. Kan jadi masalah ini. Sementara setiap tahun atau setahun 2 kali kita punya sumber daya alam air yang ampar-amparan, bukannya bisa dimanfaatkan. Yang ada malah bikin rugi masyarakat Bekasi. Kan begitu, Bang Oji. Kalau Pak Bekasi sanggup ya, Bang, dari sisi anggaran untuk membangun itu. Asal kemauan, masalahnya kemauan aja mungkin. Kalau kita lihat apa yang terjadi dengan siklusnya APBD kita, 2019 akhir saya masuk menjadi anggota DPRD, menyusun APBD untuk 2020 terpotret ada silpa anggaran 794 miliar. Dari 2020 ke 2021 tahun ini itu ada silpa 923 miliar. Itu kan uang yang tidak kepake. Buat apa uang hanya masukin tahun depan, tapi nggak kita manfaatkan. Artinya apa? Kalau bicara pendekatan uang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ditambah konteks penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab kabupaten. Provinsi pusat sangat terlibat. Selain bicaranya kewenangan, yang kedua di Bekasi banyak objek vital nasional, khususnya kawasan industri. Jadi kita bisa sangat bersinergi untuk untuk menciptakan solusi dengan cara kebersamaan, termasuk tugas dan fungsi serta beban anggaran. Begitu, Bang. Pertanyaan terakhir, Bang. Ini kan hari ini Mang Budi reses ya. Nah, dari aspirasi yang ditampung sebagai wakil rakyat, Mang Budi apakah mampu untuk menyerap dan merealisasikan apa yang diinginkan masyarakat Kabupaten Bekasi? Secara proses politik, menyerap aspirasi konteksnya adalah sebanyak-banyaknya informasi yang harus kita terima dari masyarakat. Sebanyak-banyaknya kita memfasilitasi harapan-harapan masyarakat. Bahwa dari proses-proses menyerap aspirasi yang kita kemudian implementasi dalam dokumen usulan sesuai dengan normatifnya, tahapan-tahapan yang ada, dan kemudian sejauh mana kemampuan anggaran, itu hal yang berbeda. Tahap awal saya sebagai anggota DPRD adalah harus sebisa mungkin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Karena dengan banyaknya informasi, kita semakin bisa memilih mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, sejauh mana masalah di Bekasi ini sedikit atau banyak. Nah, ini juga saya ingin luruskan bahwa kemudian permasalahan-permasalahan itu tidak semua bisa di-cover oleh kemampuan APBD kita, itu adalah hal yang berbeda. Dan itulah yang harus kita berikan edukasi kepada masyarakat. Prinsip dasar yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah sampaikan apa yang harus diselesaikan oleh negara ini. Sampaikan apa yang harus diselesaikan oleh Pemda Kabupaten Bekasi. Bahwa Kabupaten Bekasi memiliki kemampuan hanya sebatas ini, sebatas itu adalah sinkronisasi antara kebutuhan dengan sinkronisasi antara kemampuan. Gitu, Bang Ozi. Oke, siap. Terima kasih Bang Budi atas wawancaranya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini buat masyarakat juga, membuka wawasan
RSS anggota Dewan Kabupaten Bekasi. Dan terima kasih banyak atas waktunya, Bang Budianto. Sampai berjumpa lagi kita ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.